Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita kali ini perkuliahan dengan materi hukum kesehatan dengan saya Dr. Resmira Mandasari Saragi SMH, Prodi Ilmu Hukum Unpad. Oke, nanti bahan materi silahkan lihat di di e-learning juga ada, di Komting juga ada. Jangan lupa nanti absensi di e-learning. Oke, secara garis besar perkembangan hukum kesehatan ya. Jadi baru dimulai pada tahun 1967 dengan diselenggarakannya World Congress Medical Law ya di Belgia tahun 1967. Jadi istilah hukum kesehatan dikenal di Amerika tahun 1970, timbul yang namanya malpraktek ya, krisis yang mengakibatkan banyak perusahaan asuransi jadi bangkrut. Di Indonesia istilah hukum kesehatan dikenal setelah kasus Dokter Setia Ningrum ya di Pati ya. Tentu kalau tidak ingat nanti bisa searching di Google. Itu kejadian di tahun 1981 yang disebut dengan hukum medis ya atau medical law. Kasus sebelumnya yaitu ada yang pertama kasus Jainun tahun 1923 karena kelebihan dosis atau obat ya. Kemudian kasus Radvan Jasti ada tahun 1938 tentang salah obat. Kemudian yang ketiga kasus Dr. Bloom tentang masalah aborsi. Kemudian ada yang keempat kasus Dr. De Vonglan tentang pasca bedah ya dan lain-lain yang belum ditemukan ya. Kemudian hukum kesehatan di Indonesia berkembang dimulai dengan terbentuknya kelompok studi hukum kedokteran Fakultas Kedokteran UI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Jadi sekitar 15 tahun setelah World Congress on Medical Law di Belgia. Jadi setelah itu terjadi ya di Belgia itu ada kongres ya, kemudian muncullah kelompok studi hukum tadi. Kemudian tahun 1983 kelompok studi hukum ini berkembang menjadi Perhuki, kepanjangannya Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia. Ya. Lalu kita beralih ke pembahasan mengenai kode etik kedokteran. Jadi kode etik profesi namanya nih berasal dari kata etika. Itu etika berasal dari bahasa Yunani. Apa itu etos ya? Bahasa Yunani etika adalah etos. Dalam kamus bahasa karangan Purwadaminta diartikan sebagai adat, kebiasaan, akhlak, watak, kemudian perasaan, sikap atau cara berpikir. Jadi profesi berasal dari kata profesio ya bahasa Latin ya yang berarti pengakuan. Kemudian etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat ya. Jadi kode etik profesi adalah suatu aturan tertulis tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan pelayanannya terhadap klien atau masyarakat. Jadi kode etik umumnya disusun oleh organisasi profesi itu sendiri yang tidak mengatur hak-hak anggota tapi mengatur kewajiban-kewajiban dari anggotanya. Ya, jadi ada beberapa ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi pada umumnya mencakup yang pertama kewajiban umum, kemudian yang kedua kewajiban terhadap klien, yang ketiga kewajiban terhadap teman sejawat ya, yang keempat kewajiban terhadap diri sendiri. Jadi ternyata ada juga nih kewajiban terhadap diri sendiri, bukan hanya terhadap orang lain ya. Ternyata ada juga kewajiban terhadap diri sendiri. Agar setiap profesi kesehatan berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah. Jadi bukan hanya dokter saja yang disumpah ya sebelum menjalankan profesi sebagai dokter, tapi advokat juga ada penyumpahan juga sebagai advokat, kemudian jaksa juga ada tentu ya, polisi juga ada, hakim juga ada, saya yakin ada, dan beberapa profesi-profesi lainnya hampir seluruhnya juga ada sumpah ya profesi. Jadi semuanya terikat dengan janjinya ya. Baik, selanjutnya kita memasuki bahan terkait upaya pelayanan kesehatan dan standar profesi medik. Sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu, nanti silakan aja searching lagi kasus-kasus yang tadi saya sebutkan beberapa, ya mungkin ada tambahan-tambahan lainnya, karena memang banyak ya kasus, ada beberapa yang terkait dengan kedokteran. Karena memang masyarakat
sangat membutuhkan sekali ya orang-orang atau dokter yang memang bertanggung jawab penuh terhadap pasiennya ya, karena kita tidak mengerti apapun tentang apa ya kesehatan. Misalnya kita berobat misalnya ke dokter, kita berharap dengan berobat itu kita bisa sembuh, tapi tidak menginginkan adanya masalah baru yang timbul di diri kita. Itu yang sebenarnya sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia, saya yakin ya, bukan hanya di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini saya rekamnya pakai video jadi tidak bisa lama ya. Untuk menyimpannya tidak bisa lama ini apa namanya durasinya. Jadi cukup sekian, nanti Bapak Ibu bisa bertanya boleh di forum diskusi tetap absen di e-learning. Kemudian linknya nanti akan saya sharekan ke Komting ya, dan akan saya share juga di e-learning. Silahkan ditonton videonya. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu, tetap semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.